Seperti yang kita ketahui, pada insiden Shibuya terjadi sebuah kekacauan yang melibatkan banyak pihak, baik itu roh terkutuk, pengguna kutukan maupun para penyihir Jujutsu. Insiden ini bermula ketika Kenjaku yang berkomplot bersama Jogo, Mahito, Choso, Dagon, dan Hanami berniat akan menyegel Gojo ke dalam segel alam penjara. Hal itu semata-mata Kenjaku lakukan agar tak ada satupun orang kuat yang bisa menghalangi tujuan pribadinya, yang mana tujuannya ini adalah untuk merevolusi umat manusia. Melalui rencana matang yang telah tersusun dalam insiden tersebut, mereka kemudian menjebak Gojo bersama ratusan penduduk Shibuya di ruang bawah tanah terminal. Dengan mengorbankan banyak penduduk termasuk kematian Hanami, saat itu Kenjaku pun berhasil menyegel Gojo menggunakan segel alam penjara. Akan tetapi, setelah Gojo tersegel, kelompok Kenjaku kembali mendapat hadangan dari berbagai pihak. Akibatnya, mereka semua kecuali Kenjaku dan Choso harus tewas satu persatu secara mengenaskan. Seperti Dagon yang bertarung melawan para penyihir harus terbunuh oleh kebangkitan Toji Fushiguro, Jogo yang telah membunuh Nobito dan Nobara harus mati di tangan Sukuna, Mahito yang dihajar habis-habisan Yuji dan Aoi malah diserap oleh Kenjaku, sementara Choso, dia yang sempat bertarung melawan Yuji, malah membelot dari kubu Kenjaku dan berbalik memihak Yuji karena memiliki hubungan darah. Hingga di puncak pertarungan, walau sendirian, Kenjaku masih tetap ingin menjalankan rencananya. Di hadapan semua penyihir, dia pun menggunakan teknik Idle Transfiguration untuk membangkitkan potensi orang-orang yang telah ditandai. Ada dua jenis manusia yang menjadi target untuk dibangkitkan. Pertama, mereka yang berotak non-penyihir akan dibangkitkan teknik kutukannya. Dan kedua, mereka yang telah memakan benda terkutuk, tubuhnya akan menjadi wadah bagi penyihir di masa lalu. Kedua jenis tersebut nantinya akan dipaksa Kenjaku untuk mengikuti ritual Culling Game, sebuah pertarungan saling bantai-membantai demi menghimpun banyak energi kutukan. Terlebih lagi saat itu Kenjaku juga mulai mengeluarkan jutaan roh terkutuk, sehingga dengan begitu kekacauan besar akan segera terjadi, energi kutukan dapat terhimpun, serta ambisinya untuk merevolusi manusia bisa tercapai. Adegan arc Shibuya ini pun lalu ditutup dengan kepergian Kenjaku bersama Gojo yang telah tersegel di dalam alam penjara, yang mana setelahnya kita akan masuk pada arc selanjutnya, yaitu arc pemusnahan Itadori. Untuk mengetahui bagaimana ceritanya berlangsung, mari langsung saja kita ulas bersama-sama. Setelah berakhirnya insiden Shibuya, kita diperlihatkan dengan kekacauan yang terjadi di sebagian wilayah Jepang, terutama wilayah Tokyo, di mana saat ini wilayah tersebut telah menjadi kota mati. Semuanya terlihat gelap, sunyi, suram, disertai bangunan-bangunan yang berserakan. Hilangnya aktivitas di kota Tokyo tentu menyebabkan negara Jepang dilanda krisis. Apalagi dengan munculnya jutaan roh terkutuk yang telah dilepaskan Kenjaku, membuat pemerintah dan markas pun harus mencari solusi untuk bisa meminimalisir korban, mulai dari menetapkan area terlarang, mengevakuasi para penduduk, sampai menyuruh para penyihir untuk membasmi banyak roh kutukan. Kekacauan yang terjadi ini tak hanya berdampak pada warga sipil, melainkan itu juga berpengaruh pada komunitas penyihir Jujutsu. Dikarenakan kesalahpahaman para petinggi yang masih menganggap Kenjaku adalah Geto, mereka pun menyampaikan 5 pengumuman penting. Pertama, keselamatan seguru Geto telah dikonfirmasi dan akan kembali mendapat hukuman mati. Kedua, Gojo Satoru dianggap bersekongkol dengan Geto dalam insiden Shibuya, karena itulah secara permanen dia dikeluarkan dari dunia Jujutsu. Terlebih siapapun yang melepaskan segelnya akan dicap sebagai kriminal. Ketiga, Masamichi Yaga menerima hukuman mati karena dianggap bertanggung jawab atas tindakan kedua muridnya. Keempat, penangguhan hukuman mati Yuji Itadori dicabut dan eksekusi mati akan dilaksanakan secepatnya. Lalu yang terakhir, penyihir tingkat spesial Yuta Okotsu ditunjuk sebagai Algojo hukuman mati Yuji Itadori.
Ditunjuknya Hyuta sebagai algojo di sini bukan tanpa sebab, melainkan itu murni permintaan dari Hyuta sendiri, di mana saat itu dia yang baru tiba di negeri Jepang meminta para petinggi untuk menjadikannya sebagai algojo. Bahkan demi meyakinkan mereka, Hyuta pun bersedia melakukan sumpah pengikat. Dirinya juga beralasan bahwa apa yang dilakukan Yuji dalam insiden Shibuya sangat kelewatan, terlebih rekannya sendiri yaitu Inumaki sampai harus kehilangan tangan. Berpindah ke tempat lain, tepatnya di kediaman keluarga Zenin. Saat itu kita diperkenalkan dengan 3 anggota keluarga yang tengah berkumpul. Mereka adalah Naoya, anak Nobito yang paling diandalkan, Jinichi, keponakan Nobito sekaligus saudara Toji, dan juga Ogi, adik Nobito yang juga merupakan ayah dari Maki dan Mai. Perkumpulan ini bertujuan untuk membahas siapa calon pewaris selanjutnya, mengingat saat ini sang pemimpin ke-26 yaitu Nobito tengah sekarat akibat pertempurannya di Shibuya. Dan saat itu sebagai orang yang paling diandalkan, Naoya dengan percaya diri meremehkan para calon pewaris lain, yang mana hal itu pun menyebabkan pertikaian kecil di antara mereka, baik Jinichi yang melayangkan pukulan maupun Ogi yang mencoba melancarkan tebasan. Hingga di tengah pertikaian tersebut muncullah sang pembawa wasiat bernama Furudate. Selain menyampaikan berita duka kematian Nobito, di sana Furudate juga menyampaikan isi wasiat yang telah Nobito tinggalkan. Dalam wasiat itu tertulis bahwa kepala ke-27 klan Zenin akan diturunkan pada Naoya. Dia akan mewarisi semua aset termasuk alat terkutuk setelah mendapat persetujuan dari salah satu pihak antara Ogi dan Jinichi. Namun di luar daripada itu, rupanya ada satu pengecualian. Jika Gojo tewas, cacat mental ataupun disegel, maka persetujuan tertulis dengan Toji Fushiguro akan diprioritaskan, yaitu menerima kembali Megumi ke dalam klan Zenin sekaligus menjadikannya sebagai pemimpin ke-27. Jadi dengan demikian, dikarenakan saat ini Gojo tengah disegel, maka orang yang berhak untuk menjadi pemimpin klan Zenin saat ini adalah Megumi Fushiguro. Di sisi lain, mendengar kenyataan tersebut lantas membuat Naoya pun merasa tak terima, karena menurutnya satu-satunya orang yang layak untuk meneruskan kepala keluarga Zenin adalah dirinya, bukan malah Megumi yang telah lama meninggalkan keluarga ini. Maka dari itu, mengetahui bahwa kini Megumi tengah mencari Yuji, Naoya pun berniat akan membunuh mereka berdua. Sehingga dengan begitu dirinya akan mendapat 2 keuntungan. Pertama, dengan tersingkirnya Megumi dia bisa menjadi pemimpin keluarga Zenin, dan kedua, jika melenyapkan Yuji dia akan mendapat perhatian lebih dari para petinggi Jujutsu. Beralih ke tempat tersembunyi di sudut kota, tepatnya di mana Yuji dan Choso berada. Saat itu Yuji tampaknya telah pulih selepas mendapat luka dari insiden Shibuya, yang mana kepulihan ini tidak lain adalah berkat keberadaan Sukuna yang kini bertambah semakin kuat. Namun meski demikian, di hadapan Choso, Yuji menunjukkan ketidakpercayaan diri. Dia merasa bimbang dengan keputusan yang akan diambilnya. Di satu sisi, dirinya tidak ingin kembali ke SMA Jujutsu karena telah membunuh banyak orang. Tapi di sisi satunya, dirinya ingin kembali karena tahu jika Sukuna sedang merencanakan sesuatu terhadap Megumi. Seakan tak ingin saudaranya larut dalam keputusasaan, Choso yang bertindak layaknya seorang kakak lalu sedikit menegur Yuji. Menurutnya, pembunuhan yang dilakukan Yuji selama ini bukan murni kesalahannya, melainkan itu ada campur tangan dari Sukuna. Setelah mendengar sedikit nasihat tersebut, Yuji pun perlahan mulai bangkit. Mengingat saat ini roh kutukan banyak bertebaran, dia pun lalu mengajak Choso untuk memusnahkan roh kutukan sebanyak mungkin agar bisa melampiaskan rasa bersalahnya. Kemudian pada saat membasmi roh kutukan, entah disengaja atau tidak, Yuji menunjukkan peningkatan kekuatan yang begitu pesat. Bahkan Choso juga mengatakan bahwa saat ini Yuji telah lebih mahir menggunakan energi kutukan bila dibanding ketika bertarung bersamanya di Shibuya. Hingga di tengah Yuji dan Choso terus bergelut dengan roh kutukan, secara tiba-tiba muncul Naoya Zenin dari arah jembatan. Di sana dia mengatakan bahwa kedatangannya kemari adalah untuk mencari dan membunuh Megumi. Terlebih dikarenakan saat ini Megumi belum datang, dia pun berencana akan menjadikan Yuji sebagai umpan.
Akibat dari hal itu, pertarungan antara Yuji dan Choso melawan Naoya tak dapat terelakkan. Di sini kita pun bisa melihat betapa cepatnya pergerakan Naoya di dalam pertarungan, di mana dia sanggup menghindari pukulan Yuji dan Choso sekaligus. Namun baru saja pertarungan memanas, tiba-tiba saja sebuah energi yang sangat kuat muncul. Saking kuatnya, mereka bertiga sampai menyebut bahwa kekuatan energi ini sama seperti Gojo Satoru. Dan benar saja, dari arah atap sebuah gedung, penyihir kelas khusus Yuta Okkotsu kini telah datang, yang mana kedatangannya ini tiada lain adalah untuk menjalankan tugas dari para petinggi sebagai Algojo Yuji Itadori. Melihat betapa besarnya kekuatan Yuta, Naoya yang sebelumnya ingin menghabisi Yuji mau tidak mau harus mengurungkan niatnya. Dia lalu meminta pada Yuta untuk melakukan kerjasama di mana dirinya akan bertarung melawan Choso, sedangkan Yuta dipersilahkan untuk bertarung melawan Yuji. Sementara itu, Yuji yang baru sadar bahwa Yuta adalah orang yang pernah dibicarakan Megumi saat itu hanya bisa terdiam. Berbeda dengan Choso, dia yang sadar betapa kritisnya situasi ini lalu segera menyuruh Yuji untuk kabur melarikan diri. Dari sanalah pertarungan antara kedua kubu pun terjadi. Yuji yang tahu betapa mengerikannya kekuatan Yuta memutuskan untuk pergi berlari menjauhinya. Sementara Choso yang tahu betapa cepatnya pergerakan Naoya memutuskan untuk berduel walau kelemahan dari tekniknya telah diketahui, yaitu memerlukan waktu yang cukup untuk bisa memadatkan darah. Di awal pertarungannya, kita diperlihatkan pada aksi kejar-kejaran antara Yuji dan Yuta, yang mana di dalam aksi tersebut Yuji mampu menunjukkan kekuatan fisik serta ketangkasannya untuk bisa kabur. Dari mulai menggunakan mobil untuk menahan tebasan Yuta, memukul mobil tersebut untuk memberikan hantaman keras, sampai mencoba berlari ke arah gedung untuk memperkecil area serangan. Namun meski demikian, sebagai penyihir tingkat spesial, Yuta tentu tidak tinggal diam. Dengan energi kutukannya yang melimpah, saat itu dia pun melemparkan sebuah mobil guna mencegah Yuji masuk ke dalam gedung. Di sana Yuta mengakui bahwa kekuatan fisiknya memang lebih lemah bila dibanding Yuji, dan untuk menutupi kelemahan itu, dirinya memiliki energi kutukan sangat besar, yang mana besarannya dapat disandingkan dengan Gojo Satoru. Satu hal yang membedakannya yaitu Gojo memiliki Six Eye yang mampu mengoptimalkan energi kutukan, jadinya setiap kali Gojo mengaktifkan teknik kutukan, maka energi kutukan yang terbuang hampir nol. Dan saat ini, melalui luapan energi kutukan yang telah menyelimuti tubuh serta katananya, Yuta kemudian kembali melancarkan tebasan pada Yuji. Dari sana, sambil terus menghindari tebasan, Yuji lalu teringat akan apa yang pernah dikatakan Aoi Todo, di mana dia mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat seorang penyihir, maka semakin sulit untuk membaca aliran energi kutukan mereka. Hal itu dikarenakan penyihir tingkat tinggi bisa menyeimbangkan aliran kutukan hingga membuat serangannya tak dapat diprediksi, berbeda dengan penyihir kelas rendah yang alirannya bisa dilihat dengan jelas. Akan tetapi, apa yang telah Yuji ingat tersebut rupanya tidak berlaku pada Yuta, dikarenakan jumlah energi kutukan Yuta yang melimpah ruah memprediksi serangannya bukanlah jaminan, karena semua serangan yang Yuta lancarkan bisa berakibat fatal, terlebih serangan yang dia terima pun bisa dia redam hingga minimal. Maka dari itu, sadar bahwa pertarungan ini sangat beresiko, Yuji pun terus berlari menjauhi Yuta. Tak peduli seberapa banyak Yuta melancarkan tebasan, dia terus menghindarinya sambil mencari celah untuk bisa melawan. Hingga di saat Yuji menemukan pisau camping di sebuah mobil, dia akhirnya mampu memberikan perlawanan. Dengan cara mengisi energi kutukan pada pisau tersebut, Yuji kemudian mencoba untuk menahan tebasan dari Yuta. Namun dikarenakan Yuji masih amatir, saat itu konsentrasinya hanya terpusat pada pedang yang tengah dialiri energi, sehingga hal itu pun membuat Yuji menjadi lengah dan seketika mendapat tendangan. Bahkan tak hanya itu, dengan sangat cepat Yuta kembali melayangkan tebasan hingga membuat Yuji tertebas bersamaan dengan terpotongnya pisau camping. Seolah tak ingin kalah, Yuji yang saat itu masih bisa bergerak lalu berusaha menginjak pedang milik Yuta, yang mana setelahnya secara mengejutkan Yuji berhasil mematahkan pedang Yuta hanya dengan melancarkan tendangan keras.
Melihat Yuta kini tidak lagi bersenjata, Yuji kemudian segera bersiap untuk melancarkan serangan pukulan. Namun sayangnya, belum sempat Yuji bergerak, secara tiba-tiba dari arah belakang roh kutukan Rika muncul dan langsung menghentikan pergerakan Yuji. Akibat dari hal itu, Yuji yang tak bisa bergerak pada akhirnya berhasil ditikam oleh Yuta. Terlihat tikaman tersebut tepat mengarah ke jantung Yuji, yang mana hal itu pun menjadi tanda berakhirnya pertarungan. Pada momen ini, Sukuna yang berada di dalam tubuh Yuji tiba-tiba merasakan suatu kejanggalan. Seolah tahu maksud dan tujuan Yuta, dia pun saat itu hanya tersenyum dan terdiam tanpa mengambil alih tubuh Yuji. Di sisi lain pertarungan, kita juga ditunjukkan pada pertarungan sengit antara Choso melawan Naoya, di mana saat itu Choso begitu kesulitan menghadapi teknik super cepat 24 FPS Naoya. Berulang kali Choso mencoba memahami tekniknya, tapi tetap saja itu tak dapat dia pahami, karena setiap kali dirinya mencoba memanipulasi darah, dia selalu mendapat serangan cepat dari Naoya. Namun kendati demikian, Choso nyatanya masih tetap bertahan. Bahkan dengan menggunakan teknik Flowing Red Scale, dirinya mampu sedikit beradaptasi dengan kecepatan Naoya. Hal itu dibuktikan dari bagaimana Naoya sampai menggunakan senjata khusus untuk bisa memberikan luka tebasan. Saat itu Naoya mengungkapkan bahwa sebenarnya sangat payah bagi seorang penyihir membawa senjata khusus, terutama kakak-kakaknya yang sering memamerkan senjata tanpa tahu malu. Karena itulah sebagai anak terakhir, Naoya sangat membenci semua kakaknya yang lemah. Menurutnya, seorang kakak haruslah menjadi lebih kuat daripada sang adik, dan jika lebih lemah, maka yang harus mereka lakukan adalah memenggal lehernya sendiri. Mendengar ujaran kebencian tersebut, sebagai kakak tertua dari 10 saudara, Choso pun berkomentar. Menurutnya, mau lemah ataupun kuat, seorang kakak akan selalu berguna untuk menjadi jalan bagi adik-adiknya. Jika jalan yang ditempuh seorang kakak salah, maka seorang adik tinggal menghindari. Begitupun sebaliknya, jika jalan yang ditempuh seorang kakak benar, maka seorang adik hanya tinggal mengikuti. Seolah ingin membuktikan betapa sulitnya jalan yang ditempuh seorang kakak, saat itu Choso mulai menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Melalui teknik manipulasi darah yang telah dia tingkatkan, dia pun mengeluarkan sejumlah darah untuk bisa menyerang Naoya. Melihat hal itu, Naoya yang tidak tahu bahwa Choso adalah rahim terkutuk seketika menunjukkan ekspresi terkejut. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa lawannya ini masih bisa hidup walau telah mengeluarkan banyak sekali darah. Sedikit penjelasan, rahim terkutuk pada dasarnya terbuat dari campuran roh kutukan dan manusia. Mereka memiliki ketangguhan fisik spesial yang bisa mengubah energi kutukan menjadi darah. Jadinya mau sebanyak apapun darah keluar, selagi energi kutukan masih ada, mereka akan terhindar dari kematian. Dan saat ini dengan banyaknya jumlah darah yang dikeluarkan Choso membuat Naoya pun tampak kesulitan. Selain mengharuskannya untuk berlari menghindar, dirinya juga tak bisa melihat pergerakan Choso di balik ombak darah tersebut. Akibatnya, Choso kini menjadi lebih leluasa untuk melancarkan berbagai serangan, dari mulai melepaskan tembakan piercing blood, melancarkan sebuah tendangan keras, sampai berhasil menodai tubuh Naoya dengan cipratan darah. Efek racun dari cipratan darahnya ini terbukti ampuh untuk menghentikan pergerakan Naoya, yang mana setelahnya dengan mengeluarkan teknik baru yang telah disempurnakan yaitu Supernova, Choso pun berhasil melumpuhkan Naoya saat itu juga. Namun sayang, sesaat Choso akan menghabisinya, dari arah belakang tiba-tiba saja muncul Yuta Okkotsu. Dia lalu melayangkan pukulan cepat pada Choso hingga membuatnya tumbang dan tak sadarkan diri. Di sana, melihat Naoya tengah terbaring penuh luka, Yuta kemudian memberikannya sebuah tawaran. Dengan menggunakan teknik kutukan pembalik, dirinya bersedia untuk menyembuhkan semua luka Naoya. Tapi sebagai gantinya, Naoya harus mengatakan kepada para petinggi jika Yuji Itadori telah berhasil dibunuh. Pada chapter ini, kita akhirnya sedikit ditunjukkan dengan ingatan Yuji saat masih bayi, yang mana ternyata dia memiliki seorang ayah penyayang bernama Jin Itadori.
Saat itu di dalam rumah, kakeknya Wasuke menyuruh Jin untuk meninggalkan istri barunya yang telah melahirkan Yuji karena menurutnya wanita tersebut sangat berbahaya, terlebih istri lamanya yaitu Kaori telah mati dengan cara misterius. Sebelum Wasuke dapat melanjutkan pembicaraan, secara tiba-tiba istri baru Jin muncul di hadapan mereka. Dia tiada lain adalah ibu kandung Yuji Itadori yang di bagian dahinya terdapat sebuah bekas jahitan mirip dengan wadah yang selalu digunakan Kenjaku. Bersamaan dengan pudarnya ingatan itu, Yuji saat ini akhirnya terbangun dari kondisi kritis. Belum sempat memikirkan ingatan tersebut, dia pun dibuat heran dengan kehadiran Yuta yang ada di depan matanya. Seakan ingin memperjelas semuanya, saat itu Yuta mengatakan bahwa sedari awal dia sama sekali tidak berniat membunuh Yuji. Justru sebaliknya, alasan dirinya kembali ke Jepang adalah untuk menyelamatkan Yuji dari eksekusi mati. Terlebih, tindakan ini juga didasarkan pada amanat Gojo, di mana saat itu di wilayah Afrika, Gojo yang merasakan adanya firasat buruk menyuruhnya untuk melindungi para murid kelas 1 dan 2, terutama Yuji Itadori. Oleh karenanya, ketika Gojo disegel dan penangguhan eksekusi Yuji dicabut, dirinya pun berpura-pura untuk menjadi Algojo. Karena dengan begitu, sumpah pengikat yang dia lakukan bersama para petinggi kini bisa terlepas. Kemudian terkait bagaimana saat ini Yuji bisa sembuh, Yuta menjelaskan bahwa dia menyembuhkannya dengan teknik kutukan pembalik. Karena memang teknik pembaliknya ini sedikit spesial, selain bisa digunakan untuk dirinya, itu juga bisa digunakan pada orang lain. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Yuji lalu menanyakan tentang kenapa Yuta melakukan semua ini. Baginya, hukuman mati yang ditetapkan para petinggi memang pantas untuk diterima, karena mau bagaimanapun sebagai wadah Sukuna, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, sehingga hal itu pun menyebabkan ratusan warga sipil di Shibuya mati sia-sia. Seolah ingin mencoba menenangkan, saat itu Yuta menjawab bahwa apa yang dialami Yuji juga pernah terjadi pada dirinya. Dulu dia menanggung beban kekuatan besar yang tak bisa dikendalikan, namun setelah melewati semuanya, dia sadar bukan orang lain yang menempatkan beban pada dirinya, melainkan dia sendirilah yang menempatkan beban tersebut. Di samping itu, berbeda dengan Yuji, kekuatan besar yaitu roh pendendam Rika adalah beban yang harus ditanggung Yuta seorang, sehingga setiap kekacauan yang disebabkan roh Rika, maka itu murni semua kesalahan dari Yuta. Sementara Yuji, kekuatan besar yaitu Sukuna bukan hanya milik Yuji seorang, karena itulah kekacauan yang terjadi di Shibuya bukan murni salah Yuji, melainkan itu salah Sukuna. Belum sempat Yuji menenangkan dirinya, tiba-tiba saja dari arah depan kini telah muncul Megumi. Tanpa basa-basi, dia langsung mengajak Yuji untuk kembali ke sekolah karena saat ini penghalang SMA tengah melemah. Namun ajakan polos dari Megumi ini ditolak oleh Yuji. Dia yang masih belum menemukan kepercayaan diri melontarkan alasan yang sama bahwa dirinya tidak layak untuk kembali karena telah membunuh banyak orang. Di sisi lain, seolah muak dengan alasan tersebut, Megumi pun menegaskan baik Yuji maupun dirinya masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa banyak orang, bukan sebagai seorang pahlawan, melainkan sebagai penyihir yang harus membuktikan nilai keberadaannya. Karena itulah untuk membuktikan hal itu, pertama-tama Megumi meminta Yuji untuk menolongnya. Dia mengatakan bahwa saat ini Kamo Noritoshi alias Kenjaku telah menciptakan game pemusnah massal atau Culling Game. Diketahui peserta dari Culling Game ini merupakan orang-orang yang dibangkitkan teknik kutukannya dan juga orang-orang yang akan menjadi wadah bagi para penyihir di masa lalu. Dan masalahnya sekarang, tanda di dahi yang terdapat pada saudara tirinya yaitu Sumiki merupakan tanda bagi seseorang yang dipilih Kenjaku sebagai wadah, yang mana nantinya tubuh mereka akan digunakan penyihir inkarnasi untuk ikut serta ke dalam Culling Game. Maka dari itu, langkah pertama yang harus Megumi dan Yuji lakukan sekarang adalah bekerja sama dengan para senior di SMA Jujutsu. Hal itu dilakukan demi bisa menyelamatkan semua orang termasuk Sumiki dari game pemusnah massal.